Dari teknik industri ke sales and marketing. Iya. Gimana caranya proses bisnis yang manual itu kita otomasiin, Pak? Yang penting sih kitanya up to date. Betul. Iya kan. Kembali lagi di Play Podcast by Play Media. Wah. Nggak henti-hentinya ya kita keluarin video podcast, anjay. Nah, kalau gue yang udah bawain podcast ini, berarti gue akan menginterview seorang profesional di bidangnya nih. Wah, siapa ya kira-kira ya? Nggak usah pakai lama aja, langsung kita oper ke narasumbernya. Jebret, silakan. Halo semuanya. Wah, ini sebuah kehormatan banget nih bisa datang di Play Media nih ngobrol di sini. Sebuah kehormatan ya Om ya. Iya dong, Keren. bareng hostnya nih. Gimana? Ya, jadi kita udah datangkan narasumber dari bidang teknologi. Waduh, keren banget nih. Kita kalau ngomongin teknologi nih udah pasti kita ngomongin soal IT, soal macam-macam gitu kan ya. Nah, kita sudah kedatangan CTO dari Eden Farm. Waduh, bener nggak sih Om CTO dari Eden Farm? Betul. Walaupun ya baru setahun lah. Baru setahun. Gue manggil Om tadi. Jangan Om dong. Jangan Om ya. Pengen transfer nah. Ya, berarti saya panggilnya Nama aja. James aja. James. Beda setahun 2 tahun kan. Setahun 2 tahun kelihatan ya, beda setahun 2 tahun doang ya di sini ya. Emang muka tua ya gue? Kayak sih gitu Om. Kelihatannya sih gitu Om. Belum cuci muka aja. Belum cuci muka ya. Ya, kita udah kedatangan James dari CTO dari Eden Farm yang mempunyai segudang pengalaman di bidang teknologi. Nah, kalau gue boleh nanya Om, background Om dulu nih, maksudnya kayak Om ini kan sekarang sudah menjadi CTO gitu ya. Nah, dulunya tuh Om mungkin pernah bekerja di mana kah, atau mungkin mengambil kuliah di majoring atau apa? Majoring tuh apa sih? Prodi apa sih? Prodi apa gitu. Boleh. Jadi sebenarnya kalau untuk bekerja di bidang teknologi ya, itu nggak harus benar-benar kata orang kan harus developer, terus ada sistem informasi. Gua dulu teknik industri. Terus karir pertama itu sales and marketing. Dari teknik industri ke sales and marketing. Iya. Waduh. Di bengkel pesawat lagi. Wah, di bengkel pesawat. Terus belajar tuh tentang pesawat dan lain-lain. Tapi emang dari kuliah emang tertarik dengan teknologi kan. Jadi habis di pekerjaan pertama, karir pertama, terus kita ada kayak software house, nyoba nih bikin software house. Nah, di situ kita belajar lebih dalam lagi nih. Jadi di bidang teknologi itu nggak cuma hanya coding, orang-orang tahu coding, alat-alat, teknologi, tapi juga ada proses bisnisnya di sana. Gimana caranya proses bisnis yang manual itu kita otomasiin. Betul. Itu. Nah, dari situ mulai tertarik lagi nih, gimana caranya membuat aplikasi yang sederhana tapi impactful ke orang-orang. Karena itu emang gunanya teknologi gitu. Betul. Ya, untuk memudahkan sesuatu yang ada sekarang jadi mudah. Banget. Kayak di film ini ya. Om pernah nonton ini nggak? Om lagi. Mulu. James pernah nonton ini nggak? Three Idiots yang film India itu? Ah iya tuh. Ya, itu kan disebutin kan ya. Kalau teknologi itu atau suatu mesin gitu ya, diciptakan untuk mempermudah manusia. Berarti ini dalangnya nih yang menciptakan. Dalang ya. Seakan-akan. Kayak wayang. Iya, kayak wayang. Dalangnya di ini. Oh, berarti dari teknik industri itu ke bagian sales di bengkel pesawat itu. Betul, ya. Nggak nanggung-nanggung lagi. Biasa kan kalau kita bengkel mobil, motor, ini bengkel pesawat, Bro. Iya. Ya seru sih sebenarnya, dari teknik industri kan kita belajar banyak ya sebenarnya. Salah satunya memang teknologi, terus manajemen, terus sales juga ada sedikit-sedikit. Cuman ya kulitnya doang. Waktu di karir pertama ya belajar lagi tuh. Belajar kan nggak pernah selesai tuh sampai nanti kita mati. Ya, setuju banget tuh. Nah, makanya habis itu belajar lagi. Habis itu, wah kayaknya seru nih teknologi, makanya kita langsung lompat ke software house. Oh iya, berarti berasal dari situ ya, cekak bakalan. Nah, berarti dari bengkel pesawat ini langsung ke Eden Farm atau ada? Enggak ada software house. Jadi software house dulu. Oh, saya pikir sampingan Om. Oh, enggak sampingan. Kita fokus, karena untuk belajar sesuatu kita harus fokus. Kalau hanya sampingan itu relatif, ya ada juga pasti kita dapat hasilnya. Tapi kalau fokus lebih beda lah hasilnya. Oh iya, benar tuh. Berarti yang sering sampingan nih. Nah, tapi bukan berarti nggak boleh loh ya? Boleh, itu halal, boleh. Tapi mungkin bisa lebih fokus kalau misalkan satu jadi primary. Betul. Gitu ya. Oh, berarti dari bengkel pesawat menyebut mereka aja bawaan. Boleh
ya sebut merek nggak usah kali ya. Nggak usah kali ya. Jangan Pasti udah deh. pernah tahu lah bengkel pesawat lah ya. Ya. Bengkel pesawat terbesar di Indonesia ya. Bener Indonesia ya. Ya, burung lah si burung lah. Burung. Ya. Biru ya. Seburung biru itu. Nah, jadi apa namanya dari bengkel pesawat terus pindah ke software house apa langsung jadi CTO ya? Software house itu jadi COO dulu, operation. Jadi kita COO. ya kita juga ngurus untuk dapetin salesnya, dapetin kliennya. Kita juga ngobrol sama kliennya, proses bisnisnya. Jadi teman-teman atau klien-klien yang mau buat apps biasanya cuman pengen bilang mau buat apps nih. Iya. Nah kita ngobrol dulu, konsultasi dulu lah istilahnya. Iya, ya, assessment Mau lah. buat, ya mau buat apps apa? Bisa aja dia nggak butuh buat apps yang complicated, Iya. yang sederhana sudah cukup. Oh gitu. Wah CEO sih, CTO sih. Banyak banget ya si itu kok banyak banget sih. Sebenarnya itu cuma nama lah ya, nggak usah terlalu dibuat. Cuma ribet. titel lah ya. Iya, tanggung jawabnya aja yang gede. Iya. Ya, gajinya sosok aja sih. Iya, susah aja ya. Iya. Kamu ngomongin gaji. Ya, nggak boleh. Nggak boleh dong. Maaf ya. Pulang nih kita. Jangan, nggak Jangan. usah. Emang kalau itu agak sensitif loh. Agak sensitif. Jangan. Oke. Oke. Nah, terus mau nanya apa lagi nih soal teknologi? Wah, sebenarnya sih kalau misalkan teknologi itu dari A sampai Z sampai AAAB seterusnya banyak ya Mas teknologi untuk kita bahas ya. Tapi kalau sekarang gue pengen kayak nanya kayak misalkan James ini kan bergelutnya di bidang yang tadi ya, dia bilang dari bengkel pesawat lah, jadi CEO, jadi CTO. Kalau gue pribadi tuh pengen tahu kayak sepak terjangnya tuh kayak gimana, what it takes gitu loh, dan apa sih yang dilakukan oleh tadi misalkan dari CEO, CEO, COO, CTO. Nah, siapa tahu kan audiens di sini ada yang mau menjadi CTO, COO ya kan, atau mungkin mau jadi bengkel pesawat. Gitu. Mungkin pertama yang pengen gue tanyain adalah berarti sekarang aktif ya di Denfarm ini aktif ya? Aktif menjadi CTO. Nah, kan yang tadi itu ya kan banyak tuh ada si inilah si itulah ya kan. Nah ini kebetulan CTO, apa sih job dari CTO itu beda nggak sih sama CEO atau sama yang lain-lain? Sebenarnya ya pasti ada bedanya pasti. Iya. Pertama dari C-level dulu. Sebenarnya kan ada layer-layernya di perusahaan ya. Jadi memang yang benar-benar daily operation, terus ada yang taktikal, ada yang strategik. Nah kalau di C-level kita lebih ke banyak strategiknya. People skill-nya kita butuh karena kita manage orang kan. Oke. Nggak kayak CTO lah, kita nggak ngoding juga, tidak juga langsung terjun untuk bisa kerjasama dengan third party. Tapi kita harus paham, misalnya teknologi bukan, mungkin digarisbawahi di sini teknologi itu bukan kayak makhluk asing. Iya. Ya kita kadang sering ngobrol nih teknologinya yang udah heboh nih, kalau ngomong bahasa, ada Python, ada PHP. Oh, bahasa pemrograman. R. Baru denger aja orang udah ketakutan. Padahal kan cuma bahasanya. Fungsinya yang kita butuhin. Konsepnya. Betul, konsepnya. Gitu. Jadi kalau untuk C-level banyak kan memang kita manage people. Nah, manage people itu ya sebenarnya di tim. Oke. Itu kayak di gue tuh nggak pernah nganggep misalnya timnya itu adalah bawahan atasan, nggak ada konsep itu. Tapi kita satu tim bersama. Betul. Itu jadi waktu ada ide itu nggak boleh kita bunuh idenya tuh, kita dengerin dulu, ngobrol dulu gitu kan. Kadang itu harus diakuin, ide mereka lebih bagus dari kita. Betul ya. Iya, karena kita juga kan nggak bisa selalu 100% idenya bagus. Iya. Oh berarti kalau misalkan kita dong ngomong soal ini bukan manajerial lagi ya kalau udah CTO ya, BOD dong jatuhnya, bukan sih atau apa tuh? Kurang lebih kali ya. Kurang lebih BOD gitu. Berarti kalau misalkan kayak selevel BOD gitu, mereka udah bukan yang kayak hands on ngoding lah atau apa, lebih ke manage orang yang untuk ngoding. Ya, tapi kita juga harus tahu. Ya, kita pakai teknologi apa sih? Iya. Kan? Biar bisa ngebimbing juga dong ujung-ujungnya. Ya, ada teknologi yang mahal, keren gitu kan, tapi belum tentu impactful. Ada teknologi yang sederhana, relatif murah, tapi bisa impactful. Nah, itu yang kita harus diskusikan bersama, kita sepakati bersama mau pakai yang mana gitu. So wise-nya seorang ini lah kayak berarti lah ya. Nah, bedanya nanti ada sama COO operation. Kalau di gua, operation itu ngurusin warehouse. Ya kan, warehouse-nya kita ada beberapa nih di beberapa tempat. Nah, itu gimana nih operationnya? Karena di beberapa kota kan ada culture-nya sendiri. Iya, betul. CFO ngurusin finance tentunya. Ya kayak kalau kata temen gue tuh kayak istri di rumah gitu ya. Iya, kenapa tuh? Ada duit ya nggak boleh dihabisin, jangan terlalu burning lah gitu kan, harus sesuai gitu.
Oh keren ya konsepnya kayak gitu Iya, ya, konsepnya istri di rumah. Iya, katanya iya. sih begitu. Tapi kan banyak kayak misalkan perusahaan-perusahaan sekarang tuh burningnya gila-gilaan loh. Iya nggak sih? Hmm, katanya sih begitu. Yang unicorn itu. Katanya begitu. Iya. Ya, itu kita nggak tahu kan, kita nggak tahu laporan Oh keuangannya. iya sih, kata kelihatannya kita sebagai konsumen aja kali ya, sama penikmat. Sebagai konsumen mah kita pakai aja, nggak Pakai apa-apa. aja. Promonya pakai aja. Mungkin bukan ini ya konsumen, pengamat mungkin. Pengamat. Iya, iya, Boleh, iya, boleh, iya, boleh. boleh. Menarik sih Om. Maksudnya kayak apa namanya? Berarti memang dari dulu ini berarti sempat ini dong ya, kayak sempat stop di mana namanya? Pas pas di bengkel. Wah, saya hampir sebut ya. Pas di bengkel Bos ini berarti sempat stop yang kayak misalkan belajar coding itu stop atau tetap belajar atau misalkan apa? Karena bukan tadi kan sales ya jatuhnya. Itu gimana? Nggak kepake dong berarti codingnya. Ha? Nah, dulu waktu kuliah juga nggak belajar coding ya. Oke. Tugas akhir doang belajar coding. Oh, karena TA aja belajar Karena coding. TA aja belajar coding kan. Oke. Jadi sama dosen pembimbing itu nggak boleh konsep doang. Oke. Konsep proses bisnis saja. Jadi harus bisa dikodingkan, harus bisa terlihat hasilnya. Hmm. Maka waktu TA itu harusnya bisa lulus lebih cepat plus 6 bulan untuk belajar coding sendiri. Gitu. Karena itu dulu waktu masih muda ya. Jadi ada kesombongannya pengennya ngoding sendiri daripada Oh, iya. bayar untuk ngodingin. Joki gitu lah. Joki coding. gitu ya, joki. Tapi akhirnya coba ngoding sendiri ternyata seru. Oh Nah, ya. waktu kerja pertama, Hmm? sebenarnya ada kesempatan untuk ngerasain jadi user. Kenapa tuh? Dulu kita pakai ERP tapi untuk bengkel pesawat. Oh, bagi yang nggak tahu ERP boleh jelasin ERP itu apa Om? ERP itu adalah sistem internal nih, sistem internal dalam perusahaan. Biasanya ada sales, ada bagian gudang juga, ada bagian keuangannya juga. Jadi untuk mempermudah pekerjaan untuk melakukan integrasi lah dari masing-masing bidang divisi. Kayak apa sih namanya ya? SAP bukan sih? Bukan ya? SAP boleh, SAP. Itu salah satu contoh produk SAP, ERP. ya, salah satu ERP yang gede. Oh iya. Oh menarik sih. Gue dulu juga sempet dapat matkul bukan gue nggak sempet deh dapat matkul SAP deh. Masa? Iya jadi kalau gua dulu, nah jadi ada nih kameramen kita nih di off cam nih dia dapat SAP. Oh. Nah kan dulu saya kuliah di satu univ swasta gitu ibaratnya di bilangan Gading Serpong. Ini tetap nggak boleh disebut namanya. Nggak boleh. Nggak boleh. Ntar takutnya ada yang mengikuti jejak saya. Oh gitu, jangan ya, jangan. Jangan. Univ di Gading Serpong gitu ya kan ada harusnya dapat minatan SAP itu. Itu sebenarnya saya minat karena dapat dari matkul utamanya tuh proses bisnis korporat atau apa PBK kalau nggak salah saya lupa deh proses bisnis korporat apa ya. Nah itu akan menuju ke SAP. Menarik itu saya suka di situ. Tapi memang mungkin belum jodoh Belum untuk lulus di jodoh. situ gitu ya. Jadi nggak sampai nyempet ngoprek-ngoprek SAP. Berarti emang mostly bergerak di situ ya, maksudnya Ya, berputar-putar di di situ situ sebagai ya. user sih bisa ngerasain nih kalau istilahnya ERP yang mahal itu seperti apa sih rasanya sebagai user. Hmm. Nah dari situ, wah kayaknya bisa nih kalau bikin software house sendiri di Indonesia Iya. bisa bikin deh. Memang ya perjalanannya menarik ya dari kuliah terus kerja terus ini coba sendiri nih bikin bisnis kan. Itu bareng-bareng apa? Iya bareng temen sih, ya bareng temen. Tapi kita bikin bisnis ya, terus kita jadi software house, kita nyari klien sendiri, kita kembangin sendiri tuh aplikasinya benar-benar dari scrap kan. Challenging banget, Challenging banget. Pasti Itu sih. ngobrol sama klien, belum lagi biasanya kan permintaan klien hari ini minta A, besok sudah mau di up, ada change request. gitu Iya, ya. pasti. Itu terus ya banyak lah halnya tuh naik turun banget lah gitu. Berarti yang software house ini masih ada entitinya sampai sekarang atau gimana? Lagi beku. Lagi hiatus Ya, ya. hiatus, Lagi hiatus. Ada rencana mau di-upin lagi Om? Sampai sekarang sih kita belum ada sih. Belum ada ya. Oh, siap. Itu. Nah, kalau misalkan emang tadi ada masih running, saya pengen di bawah ini gitu Oh, kan. oke. Belum. Kita 100% Eden Farm. Eden Farm. Oke, Eden Farm bagi yang kita ke Eden Farm aja kali ya sekarang ya. Maksudnya kayak kita ngomongin Eden Farm aja kali ya. Boleh, Nah, silakan. Eden Farm ini kan ibaratnya gue juga sebenarnya baru tahu Eden Farm ketika gue dikenalin sama James ini beberapa waktu lalu gitu kan. Karena kan yang gue tahu perusahaan kompetitor
yang soal sayur-sayuran juga gitu loh. Ya, ada box-boxnya juga. Iya, ada box-boxnya juga, ada fresh-freshnya juga. Oke. Iya. Nah, ternyata muncul Eden Farm. Wah, apa tuh Eden Farm? Jual sayur juga kan, tapi Kita fokusnya ke B2B. Kita ada resto, warteg, warnas, warsai. Oh ya, bisa cek juga nih di Cek juga. Android sama di iOS. di aja Android Eden Farm. sama di iOS. Iya. Yoi. Bisa langsung daftar, langsung cek nih. Kita punya visi nih. Kita punya visinya itu yang menarik ya. Waktu gue join Eden Farm adalah memang visi kita tuh feeding the nation. Feed Indonesian. Feeding the nation. Feeding the nation. Memberi Oh, makan negara. nation. Ya, jadi yang jadi salah satu isu adalah harga dan ketersediaan bahan pangan. Oke. Di Indonesia itu banyak banget pihak-pihak nih yang suka mengatur lah, kurang lebih ya. Oh, mafia gitu. Nggak bilang sih. Nah, kita pengen supaya stabil. Kayak kemarin tuh kayak harga yang paling dekat apa? Harga cabe naik turunnya udah kayak roller coaster. Iya ya. Ya, harga cabai, harga bawang, Oh. Bombay. Belum lagi kalau mendekati Lebaran. Wah, itu udah Sebentar lagi pasti. nih, sebentar Dikit lagi lagi nih itu. ya. Sebulan Gitu. lagi lah. Nah, di kita mau fokus supaya pelaku-pelaku usaha di Indonesia yang bergerak di bidang kuliner ya, terutama itu bisa mendapatkan stabilitas harga sama stabilitas ketersediaan barang. Oh iya. Memang kita kan bisa dibilang masih balita lah. Udah emang berapa lama sih ya Eden Farm itu? Sudah kurang lebih berapa ya? 2018, 19, 3 20, tahun. 21, 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun lah ya. Itu lumayan sih Om ya. Lumayan. Masih balita kan? Masih balita, Masih lucu-lucunya. masih lucu-lucunya. Iya. Dikit lagi masuk playgroup. Oh iya. Dikit lagi masuk playgroup. Masih growing kenceng-kencengnya. Iya. Dan akan growing terus. Betul. Amin. Amin Eden Farm. Thank you. Nah, bagi yang pengen kulik-kulik lagi Eden Farm itu seperti apa, kayak gimana, apa aja sih yang dijual, produk-produknya segala macam bisa cek di sini, ya kan. Ntar editor masukin ini ya, link Eden Farm ya. di sini nih. Ting ya. Nah, Sebenarnya yang kita bisa obrolin adalah teknologi. Jadi CTO itu nggak harus melulu yang bisa ngoding, selalu bisa ngoding. oh boleh tuh. Kita juga bisa ngelihat dari proses bisnisnya. Kayak di Eden Farm, kita itu di teknologi, divisi teknologi kita memang ada developer, ada sistem analis, gitu ya. Ada juga bisnis analisnya. Oke, ya. Nah, nanti ya kita juga lagi ngebangun ya tim produknya. Terus kita juga ada datanya, data analis. Jadi memang data itu penting. Jadi nggak cuma buat apps doang atau pemanfaatan teknologi doang, tapi kita juga harus ngelola datanya. Itu. Jadi kita melangkah juga harus sesuai dengan data, nggak cuma bisa insting. Oke. Itu sama rencana. Nah, jadi jangan untuk semua penonton ya mungkin ya, jangan takut. Misalnya kita mau bergerak di bidang teknologi tapi bukan developer, gue gaptek nih, gitu. Oh nggak harus, berarti nggak harus ini ya, maksudnya nggak harus lo jago coding atau jago config lah itu ibaratnya. Kalau misalkan untuk kan kalau config itu pasti engineer gitu lah ya. Ada bagiannya masing-masing. Tapi kan nggak usah terpaku di situ ya. Nggak usah. Yang penting sih kitanya up to date. Betul. Iya kan. Manusianya ini yang up to date gitu loh. Gitu. Ada juga ini nih pengalaman lucu itu adalah kalau kita ngomong teknologi, user sering ngomong, komputer gue rusak nih, ke teknologi. Padahal kan belum tentu dia bagiannya kan. Iya. Gitu. Oh iya. Internet mati nih, developer nih, internet mati nih gitu. banyak gitu kan. kayak gitu banyak. Internet mati itu ada orang lainnya. Kadang ada graphic designer loh Om yang disuruh kayak gitu. Saya contohnya. Saya kan kita mentang-mentang bisa pakai komputer gitu lah ya ibaratnya. Ini komputer gua ngehang nih gitu. Betul. Ya kan sering kayak gitu. Pokoknya alat teknologi dan ada kabelnya, wah teknologi nih. Teknologi gitu kan. Lu kan ini sekolah IT gitu kan. Oh ya. Tapi terlepas dari semua yang dari pekerjaan-pekerjaan yang kita bahas tadi ya, itu kan ada yang di bengkel pesawat gitu ya, jadi CEO di production house, software house, sama aja di CTO di Eden Farm. Nah, kalau misalkan apa tadi? Apa nih? Oh iya. Kalau misalkan kita lebih bahas ke manusianya sendiri gitu ya, berarti kayak
kita lepaskan segala macam seragam atau titel gitu ya. Om ini orang yang seperti apa sih kalau Om itu melihat diri sendiri? Ini saya tanya juga loh ke apa namanya narasumber pertama kita Om Tono. Nah, yang Ini kembali ke Om lagi ya. ke Om lagi, Iya, jadi iya. ke Om lagi ya. Saya mungkin nggak bisa lihat muka Om begini aja deh. Maksudnya kayak dari balik ke James lagi, saya pertanyaan yang paling mudah dulu deh. 3 kata yang bisa mendeskripsikan diri James sendiri. Dari segala yang udah James capai sekarang, sepak terjang yang dialami, pendapat orang buat James dirangkum jadi 3 kata. 3 kata. Ya. 3 kata ya. Pertama sih ya, ini kan saat kita dari kerja terus kita buat sendiri ya. Pertama itu kita satu kata itu disiplin ya. Disiplin. Kedua itu harus istilahnya apa ya? Bisa dipercaya. Itu satu kata 2 kata. 2 kata, mungkin trustworthy kali ya. Trustworthy boleh lah. Boleh lah ya, jadi 1 kata. Ini kita bahasa Indonesia bahasa Inggris nih. Nggak apa-apa, yang penting orang nangkep gitu lah. Ya, 3 Trustworthy. frase lah, 3 frase jadi 3 kata lah. Ya, tadi kan disiplin juga bisa bahasa Inggris, disiplin. Oh betul juga. Ya. Trustworthy, disiplin, and then jadi Inggris. Ya. Terus Jadi Inggris nih. ya Nggak, bebas. tanggung jawab aja bahasa Indonesia ya, Oke, tanggung jawab. oke. Jadi disiplin, bisa dipercaya. Responsible. Ya sama tanggung jawab. Oke, berarti disiplin dapat dipercaya dan tanggung Ya. jawab. Berarti Om James ini live on by 3 words itu ya tadi ya. Iya harus. Kalau Harus. nggak susah karena nggak ada orang yang bisa ngatur kita. Kita harus self disiplin kan. Betul. Tuh. Jadi bahasa Inggris kan gua. Kan. Iya, jadi self disiplin yang ngatur Jaksel. kita ya kita sendiri nih anak Ya. Jaksel kita. Anak Jaksel ya which is. Ya, menarik ya. Kalau misalkan kita mau omongin soal teknologi atau apa itu bisa banyak banget sih Om. Kayak yang seperti saya bilang tadi ya, teknologi kita bahas tadi ya, teknologi itu kan bukan cuma sebatas coding, ada yang lain-lain juga ya kan. Betul. Maksudnya kayak tadi bisa alasan itu harus masuk teknologi, graphic design itu juga teknologi. Betul. Segala macam ya kan, ada inilah, ada bidang inilah ya kan. Belum kita ngomongin server. Iya, itu udah whole thing lagi. Itu mungkin bisa next episode kali ya. Next episode, Network oke. server gitu ya. Boleh, Oke, siap kalau gitu. Ya, kita kita sudahi saja podcast kali ini yang kedatangan tamu oleh James dari CTO dari Eden Farm. Topik yang sangat menarik, obrolan sangat menarik. Terima kasih banyak James sudah Thank you datang juga. di podcast Play by Play Media. Dan sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube channel kita. Dan jangan lupa kita juga punya channel channel di Spotify. Jangan lupa follow buat kalian yang pengen dengerin Spotify kita, podcast kita pas lagi nyetir, pas lagi belajar, mungkin lagi jam makan siang. Cukup follow Spotify kita dan kalian akan update terus. Terima kasih banyak sudah menonton Play Podcast by Play Media. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.